Kembali lagi bersama kami, Vocational Tutor. Kali ini kami akan membahas secara singkat mengenai pelaksanaan K3 pada pekerjaan konstruksi. Kenapa kami ingin membahas ini? Beberapa waktu yang lalu, kami mendengar mengenai sebuah kecelakaan di area proyek konstruksi jalan tol di daerah Marunda. Sebuah konstruksi, baik itu yang berskala kecil maupun besar, sama-sama memiliki resiko bagi keselamatan. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman bersama agar tidak lagi terjadi kecelakaan yang sampai merenggut korban jiwa. Nah, untuk mengetahui aspek-aspek pelaksanaan K3 pada pekerjaan konstruksi, mari kita tonton sama-sama videonya. Eits, sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Kegiatan konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan. Dalam melaksanakan kegiatan konstruksi, seringkali menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, antara lain menyangkut aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Untuk itu, kegiatan konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar dan ketentuan K3 yang berlaku. Bahaya yang paling sering terjadi di proyek konstruksi ialah jatuh dari ketinggian, cedera otot, tertimpa objek, terluka, keracunan, dan kebisingan. Keselamatan dan kesehatan kerja yang biasa disingkat dengan K3 saat ini menjadi sebuah hal yang cukup familiar dalam dunia kerja. Apa sih yang dimaksud dengan K3 itu sendiri? Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, termasuk hasil karya dan budaya, untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Secara singkat, keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Dasar hukum pelaksanaan K3 di Indonesia itu ada banyak. Di antaranya adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi. Selain peraturan-peraturan ini, teman-teman juga bisa mencari peraturan lainnya lewat internet. Untuk pelaksanaan K3 di proyek dibagi menjadi 3 jenis, yakni terhadap keteknikan, pekerja di proyek, serta keselamatan umum. Keselamatan terhadap keteknikan biasanya mengatur tentang material dan alat yang digunakan di proyek konstruksi. Apakah material dan alatnya aman untuk digunakan? Apakah prosedur penyimpanan dan pemakaian alat serta materialnya sudah sesuai? Bagaimana mobilisasi alat dari gudang ke lokasi atau dari penyuplai ke lokasi proyek? Dan masih banyak lagi. Kegiatan ini biasanya disebut sebagai pencegahan terhadap kecelakaan konstruksi. Untuk keselamatan dan kesehatan pekerja atau yang sering disebut pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja mengatur tentang tenaga kerja itu sendiri, seperti alat perlindungan diri yang harus digunakan, prosedur pekerjaan seperti apa di lapangan, jumlah tenaga kerja yang diperlukan, ada tidaknya sertifikasi keterampilan untuk pekerjaan yang dilakukan, dan masih banyak lagi. Sedang untuk keselamatan umum, lebih berfokus pada lingkungan di sekitar proyek konstruksi. Misalnya mengenai prosedur pembuangan limbah konstruksi, pencegahan terhadap kebisingan, pencegahan terhadap kemacetan akibat keluar dan masuk alat berat, antisipasi benda jatuh ke area lingkungan masyarakat yang bisa menimbulkan kecelakaan, serta pencegahan terhadap pencemaran lingkungan dan kecelakaan masyarakat. Kesemuanya tadi nantinya akan tertuang pada dokumen-dokumen pelaksanaan seperti identifikasi bahaya, penilaian resiko, metode kerja, prosedur kerja, serta job safety analysis. Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar aturan dan pelaksanaan di proyek konstruksi.
Berikut ini adalah contoh dokumen-dokumen yang dipakai sebagai pedoman untuk pelaksanaan K3 di proyek konstruksi. Di sini saya menampilkan hanya beberapa. Untuk selebihnya teman-teman bisa cari di internet atau menanyakan di perusahaan-perusahaannya langsung. Yang pertama, identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Di form ini, teman-teman bisa melihat bagaimana aktivitas lokasi, aspek lingkungan, dan lain sebagainya dicantumkan untuk mengetahui pengendalian terhadap aspek lingkungan dan dampak lingkungan itu tersendiri. Selanjutnya, untuk daftar pekerjaan beresiko tinggi dan berbahaya, di sini teman-teman bisa melihat catatan-catatan pekerjaan apa saja sih yang beresiko tinggi dan berbahaya di proyek, serta rencana pengendalian risikonya seperti apa. Di sini juga bisa dilihat ada penanggung jawab serta tanggal pelaksanaan dan baik itu mulai maupun selesai serta dokumen pendukung yang akan dilampirkan. Sekian pembahasan kami kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang mau menonton